Begitu Bapak ini pintar, sudah ngerti, maka Bapak harus sampaikan ke peternak yang lain. Jadi ilmu yang saya berikan ke Bapak, Bapak sampaikan ke peternak-peternak yang lain. Supaya peternaknya pintar. Bapak pintar, seluruh peternak yang lain pintar. Itulah yang namanya edukasi kita, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan peternak kita ya, peternak sapi yang berada di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ya. Tadi kita sudah melakukan pemeriksaan ya, kelanjutan dari petugas kita. Ini ada petugas desa binaan kita, kemudian ada petugas kita juga. Tapi dia petugasnya ini suka ngintip cewek-cewek cantik. Ya. Betul Pak Suhir? Enggak. Enggak, berarti dia enggak mau jujur ya. Ya, ini ada sedikit problem dari masyarakat peternak kita terkait dengan sapinya sudah dikawin-kawin tapi tidak bunting-bunting. Oke Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak siapa, boleh tahu namanya Pak? Pak Junaidi. Ya, Pak Junaidi ini sudah berapa tahun beternak Pak? Udah lama. Sudah berapa tahun? Kira-kira mungkin adalah 20-an. 20 tahun Pak. Sudah berapa sapi yang dipelihara? Banyak. Sudah tidak terhitung. Sekarang sapinya berapa? 2 ekor kalau sekarang. 2 ekor. Kemudian sapi yang bermasalah itu sapi Bali. Sapi Bali ya. Ini gimana Pak? Bisa diceritain sedikit? Tidak mau bunting-bunting, tidak mau hamil lah dia. Tidak mau hamil dia sapi Bali. Di berapa, 3 kali apa 4 kali ya? Sudah berapa kali dia melahirkan sapi besar atau dikawin? 2 kali. Kan disuntik pakai sapi besar saja. Iya, 2 kali. 2 kali. Begitu ketiga kali dia tidak mau bunting. Tidak mau bunting. Kira-kira Bapak pernah lihat nggak ada cairan putih keluar dari salurannya? Ada, tapi kalau sedang apa namanya itu? Kalau dia sedang Bukan. birahi. Itu cairan putih bening. Kalau cairan kayak susu pernah nggak lihat? Kurang perhatian lah saya. Kurang perhatian. Sapi yang bagus birahinya itu Pak, itu cairannya putih. Putih bening kayak air liur. Itu yang sehat. Pada saat dia mau selesai birahi, dia agak keruh. Itu mau berakhir masa birahinya. Berarti kalau saya lihat dari performa sapinya Bapak itu sehat. Sehat. Ya, kira-kira Bapak tahu apa masalahnya? Nah, itu yang kita tidak tahu. Nanti sekarang saya kasih tahu Bapak masalahnya ada di mana. Kalau sapi itu bunting, itu disebabkan karena pertemuan antara bibit. Nah, lebih mudahnya supaya Bapak mengerti. Bibit dari betina yang namanya sel telur sama sperma yang dimasukkan. Kalau dia bertemu berarti jadi. Kalau dia tidak bertemu berarti Tidak jadi. Ini kalau dia tidak bunting berarti tidak bertemu. Kenapa dia tidak bertemu? Kan begitu masalahnya. Kalau dia tidak bertemu, salah satu pasti bermasalah. Tempat masalahnya, nah itu. Kira-kira kalau Bapak janjian sama cewek, Bapak janjiannya ketemuan di pasar Perian, janjinya Bapak jam 4 sore, tapi Bapak datang jam 2 siang, ketemu nggak? Nggak ketemu. Atau janjiannya jam 4 sore, Bapak datang jam 8 malam, ketemu nggak? Berarti yang menjadi masalah
waktunya yang kurang tepat. Berarti waktu kawinnya yang kurang tepat. Nah, itu yang pertama. Banyak penyebabnya, Pak. Waktu yang kurang tepat, waktu kawinnya yang kurang tepat. Yang kedua, ini yang namanya sperma itu, Pak. Karena kalau bibit betina, sel telur namanya yang ada di tubuh betina, itu yang keluar cuma satu, Pak. Tapi kalau yang jantan, itu yang keluar berjuta-juta. Itu disemprotkan. Spermanya harus sehat. Harus dia berlari kencang. Supaya bisa ketemu. Ketemunya itu khusus tempat bertemunya. Tidak sembarangan dia bertemu. Khusus tempat bertemu, spermanya harus sehat. Berarti bisa jadi misalnya Bapak janjian di pasar Perian jam 4 sore, ceweknya sudah nunggu, ternyata Bapak batuk-batukan dalam perjalanan. Kurang sehat Bapak dalam perjalanan. Jadi Bapak jalan-jalan menuju pasar Perian, duluan pingsan di tengah jalan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, sperma juga begitu. Jangan-jangan spermanya tidak bagus pergerakannya, sehingga dia tidak menembus, tidak bertemu dengan sel telur. Kalau tidak bertemu berarti tidak jadi. Ya, itu. Jadi menjadi problemnya itu, pertama itu Pak, masalah sapinya, masalah waktu kawinnya, dan kesehatan spermanya. Nah, itu Pak. Nah, sekarang kalau Bapak sapinya sakit, kan tidak mungkin birahi. Atau mungkin Bapak lihat begitu dia birahi kayak awan-awan, cairannya keluar kayak susu. Nah, itu sapi Bapak juga kurang sehat. Mungkin perlu diobatin. Kemudian spermanya harus sehat, waktu kawinnya harus, itu yang kita kurang tahu. Harus tepat. Sehat, Pak. Ya, sehingga katanya Rhoma Irama, yang paling penting itu adalah pertemuan. Pertemuan yang kuimpikan katanya. Apa kalau kita tidak ketemu kan? Kalau tidak ketemu kan tidak jadi. Nah, itu Pak. Nah, apa yang mau Bapak tanyakan lagi? Sudah mengerti atau waktunya yang pas itu? Waktu birahinya, waktu yang pas waktunya kawinnya, dimasukkan sperma itu, waktunya itu. Ya. Menurut Bapak itu. Berarti sekarang Bapak sudah mengerti. Iya. Apa yang Bapak belum mengerti? Cuman itu aja. Waktunya kadang-kadang kan kita tahu dia yang betina ini pagi udah birahi kan, mulai birahi. Ya. Langsung kita panggil karena kita tidak tahu kan kapan waktu yang pas untuk kita panggil. Oke, mantap. Pak dokternya itu. Iya, betul. Kemudian Bapak kalau manggil, sapi sudah ada di pantat. Sapi sudah ada di pantat. Sapi sudah ada di kandang jepit. Tinggal petugasnya itu tinggal nerima pantat. Jangan nanti Bapak panggil petugasnya, Bapak masih di masih di kebun, cari bambu. Nah, inilah yang menyebabkan spermanya itu lemah. Karena dia tidak boleh terlalu lama di luar begitu diambil. Itu. Jadi kalau Bapak manggil petugasnya sudah siap. Begitu begitu petugas datang sudah ada pantat di situ. Itu Pak. Tapi waktunya itu yang kita mau tanyakan. Yang pas waktu kita manggil itu. Iya. Kan kadang-kadang sapi betinanya birahi pagi. Ya. Kadang-kadang kita biasanya langsung panggil. Jangan. Kapan dia keluar bibitnya? Pada saat dia sudah selesai birahi. Begitu selesai birahi, baru nesugul, baru dia keluar sel telurnya atau bibitnya. Nah, itu. Kira-kira berapa hari atau berapa jam? Kalau dia melet pagi, Bapak bisa pastikan enggak kapan sapinya melet? Enggak berani kita pastikan. Tapi yang kebiasaan kita jumpai kan. Kalau dia meletnya itu pagi,
itu dalam posisi dia ngamuk, dia Iya. naik, itu sudah melewati 5 jam ke atas. Itu paling bagus sore baru dikawin. Dipanggil. Ya baru sore dipanggil. Itu kemudian dikawin, itu waktu yang sangat tepat untuk dikawin. Kalau dia jam 6 dia melet itu sudah nunggang kan? Sudah dia nunggang. Itu nanti jam 6 itu dikawin. Berhenti birahi itu paling bagus. Pada saat dia berhenti birahi, itu nanti dia akan keluar. Kemudian sperma dimasukkan, spermanya juga olahraga di dalam. Baru ketemu. 6 jam dia perjalanannya menuju menuju bertemu. Makanya waktu itu yang sangat penting. Yang kita kurang, yang sebagian orang lah. Ya, petugas nanti yang lebih tahu. Yang penting Bapak kalau disuruh siap kan, siap. Jangan lama-lama. Bapak manggil, Bapak di kebun. Itu kurang bagus. Hasilnya juga kurang bagus. Itu Pak ya? Sekarang Bapak mengerti? Mengerti. Oke, terima kasih. Itu jadi itu namanya edukasi kecil-kecilan kita di peternak kita nanti. Begitu Bapak ini pintar, sudah ngerti, maka Bapak harus sampaikan ke peternak yang lain. Jadi ilmu yang saya berikan ke Bapak sampaikan ke peternak-peternak yang lain. Supaya peternaknya pintar. Bapak pintar, seluruh peternak yang lain pintar. Itulah yang namanya edukasi kita Pak di masyarakat. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Pak Junaidi Desa Prian. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Pak Junaidi. Assalamualaikum. Oke.